Oke, kita lanjut dari part 11 kemarin. Ini udah mau tamat. Part kali ini kita akan lanjutkan setelah Wo mengecup Tang San kemarin. Ia pun langsung kabur setelah melihat Xiao Wu. Wo hanya berkata kalau ia tidak mau berutang budi kepada Tang San. Di sisi lain, Xiao Tian juga melihat semua itu. Ia pun semakin bertekad untuk mengalahkan Tang San. Setelah hal tersebut, Tang San pun tidak bisa memberikan penjelasan apapun terhadap Xiao Wu. Namun ternyata Xiao Wu langsung membalas dengan juga memberikan kecupan kepada Tang San. Tang San pun sangat terkejut dan akhirnya mereka berdua pun pulang kembali ke pertarungan. Kembali ke arena pertempuran, satu demi satu pertarungan pun berhasil dimenangkan Tang San dan tim. Mereka kembali berhasil memenangkan 11 pertarungan beruntun. Rekor yang sama seperti di babak kualifikasi. Singkat cerita, di pertarungan terakhir, mereka akan bertemu dengan Akademi Petir dan juga Akademi Angin. Sudah tidak diragukan lagi bahwa mereka berdua adalah tim yang paling kuat. Di pertarungan melawan Akademi Petir, pertarungan pun terjadi dengan sangat sengit. Pertama kali ada Tai Long yang bermain. Pertahanan Tai Long ini sangat kuat, hingga berhasil menumbangkan 3 lawan sekaligus. Sisanya pun ada Qing Ling dan Huang Yan yang bermain. Namun sayang karena mereka tidak bisa mendapatkan hasil yang begitu bagus. Lalu di urutan keempat pun ada Xiao Wu yang bermain. Xiao ini berhasil mengalahkan 2 orang dari Akademi Petir. Mereka pun sangat kewalahan dengan efek godaan dari Xiao Wu. Hingga di pemain ke-6, ia pun menutup mata untuk mengalahkan Xiao Wu. Kali ini pun Akademi Petir berhasil menang. Dan di urutan kelima pun ada Mu Pai yang bermain. Mu Pai ini memang sangat kuat. Kekuatan serangannya lebih kuat daripada Tang San. Bahkan saat sudah terkena efek melumpuhkan dari lawan, ia masih bisa saja memberikan serangan yang sangat kuat. Sehingga murid dari Akademi Petir pun cedera dengan sangat serius. Melihat hal itu, kapten tim pun menjadi sangat marah. Kali ini adalah pertarungan sesama kapten tim. Kapten Mu Pai dari Akademi Shrek dan juga kapten Akademi Petir. Kapten Akademi Petir ini juga adalah orang dari klan Naga Biru. Ia bersaudara dengan Yu Tianheng. Keduanya juga berpotensi menjadi pemimpin klan di kemudian hari. Tanpa basa-basi, pertarungan Mu Pai dan Kapten Petir pun dimulai.向家族证明，我才是最好的继承人，更强，我不能输。4魂技，蓝电神龙戟，第4魂技，白虎流星雨，这是确定胜负的最后碰撞，没有任何花哨。Dan pertarungan hampir berakhir seimbang. Mereka berdua adalah tipe menyerang, hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum salah satunya kehabisan energi. Singkat cerita, Mu Pai pun berhasil memenangkan game. Akademi Shrek sudah menang 13 kali pertarungan dari 15 kali pertarungan. Di sini Chu Qing pun menghampiri Mu Pai. Ia pun bercanda soal hubungan mereka. 我向你保证，不会再招惹其他女孩了。你要是不够强，达不到我的期望，休想我以后嫁给你。 朱青，慕白，你们俩。 Di lawan terakhir, Akademi Shrek akan bertemu Akademi Angin. Sudah tidak diragukan lagi bahwa Akademi Angin ini adalah akademi paling kuat di antara 5 elemen lainnya. Sebelum pertarungan, Xiao Tian pun menghampiri Tang San duluan. Ia meminta agar Tang San maju duluan
urutan pertama besok. Xiao Tian pun ingin bertaruh. Apabila Tang San kalah, maka seluruh Akademi Shrek dianggap kalah. Begitu pula sebaliknya dengan Akademi Angin. Awalnya Tang San pun menolak karena keputusan tim tidak bisa diwakili satu orang saja. Namun singkat cerita, Tang San pun setuju setelah diberi izin oleh Guru Tase. Dan esok harinya terjadilah pertarungan antara Tang San dan Xiao Tian. Mereka berdua tidak pernah bertemu di babak kualifikasi. Di sisi lain, Xiao Tian juga sudah berjanji akan mengalahkan Tang San demi mendapatkan Huo. Akankah Xiao Tian berhasil mengalahkan Tang San? Pertarungan pun dimulai.他正是昊天斗罗的儿子。你是第一个坚持到第36期的人。Dan pertarungan pun berakhir. Di sini semua orang sangat terkejut melihat palu milik Tang San. Terlebih lagi soal fakta bahwa Tang San adalah Martial Soul ganda. Akademi Shrek pun menang. Mereka adalah ranking pertama di babak penyisihan ini. Namun di sisi lain, Salas mulai tidak senang. Apalagi tentang masalah ayah Tang San dulu yang pernah menyinggung Istana Wuhan. Salas pun segera menyebarkan informasi ke Istana Wuhan. Setelah hal tersebut, Raja pun memberikan selamat kepada seluruh kontestan, terutama kepada Akademi Shrek. Pertarungan final akan diadakan di Istana Wuhan. Raja pun mengirimkan 500 pasukan pengawal untuk mengawal murid akademi ke Istana Wuhan. Singkat cerita, rumor-rumor yang beredar pun sudah terdengar hingga Istana Wuhan. Di dalam klip terlihat seorang wanita berambut pirang. Namanya adalah Hu Lena, salah satu dari generasi emas Istana Wuhan. Ia pun memberikan perintah untuk mengurus Akademi Shrek di tengah jalan. Di sisi lain ternyata Guru Tase juga kabur dari Akademi Shrek. Sepertinya ada sesuatu yang sangat mendesak. Esok harinya setelah Bibi Erong membaca surat Guru Tase, ia pun menjadi sangat marah. Di dalam surat tertulis, Guru Tase mengatakan kalau ia akan pergi ke Istana Wuhan. Apa yang akan Guru Tase lakukan, kita akan tahu sesaat lagi. Beberapa saat kemudian, para pengawal kerajaan Tiantou pun sudah menjemput. Beberapa guru tinggal untuk menjaga akademi. Ada pula beberapa akademi yang berhasil lolos sampai babak final, yaitu adalah Akademi Api, Akademi Angin, Akademi Tiantou, dan lain-lain. Di tengah perjalanan, Xiao Tian pun sempat menghampiri Huo. Xiao Tian meminta maaf karena tidak berhasil mengalahkan Tang San. Namun Huo juga tampaknya sudah tidak lagi mempermasalahkan hal tersebut. Ia pun mengajak Xiao Tian untuk masuk ke dalam kereta. Sepertinya mereka membahas sesuatu yang sangat penting. Hingga beberapa saat kemudian mereka pun harus melewati sebuah tempat lembah yang berpasir. Udara terasa semakin dingin, seolah akan terjadi sesuatu yang aneh. Salah seorang murid dari Akademi Petir pun duluan menyadarinya. Ia pun segera kembali ke perkumpulan akademi. Dan beberapa saat kemudian, komandan pasukan Tiantou pun juga merasakan hal yang sama. Ia pun langsung menyuruh seluruh pasukan untuk berhenti. Dan yang benar saja, beberapa saat kemudian mereka pun diserang oleh sekelompok orang berbaju hitam. Batu-batu besar mulai terjatuh dari atas. Beberapa prajurit pun segera berkumpul untuk membentuk formasi bertahan. Di sisi lain, para anggota akademi juga mengeluarkan martial soul-nya untuk bertahan.
Hingga akhirnya batu-batu tersebut pun memisahkan satu akademi dengan akademi lainnya. Sepertinya hal ini sudah direncanakan. Hingga akhirnya Akademi Shrek pun terpisah dari akademi lain. Semuanya saling bertempur satu sama lain. Beberapa kali Akademi Shrek juga berhasil mengalahkan beberapa lawan, terutama dengan menggunakan senjata rahasia milik Tang San. Namun beberapa saat kemudian muncullah seorang Spirit Master level 70 ke atas. Ia pun datang membantu. Kali ini Xiao pun terluka parah. Setelah hal tersebut, Guru Erlong dan Kepala Sekolah Flander pun melawan Spirit Master level 70 tersebut. Di sisi lain, lawan pun mulai menunjukkan diri. Ternyata mereka adalah orang-orang dari Istana Wuhan. Bahkan ada Tuolok Krisan yang kali ini turun tangan menyelesaikan misi tersebut. Krisan pun langsung menyerang Akademi Shrek. Dengan skill ketiga milik Krisan, seluruh orang di sekitar tidak bisa bergerak. Krisan pun langsung ingin membunuh Xiao. Namun sebelum itu, tanaman kerinduan pun muncul. Krisan sangat terpukau dengan tanaman kerinduan Xiao. Krisan pun sangat menginginkan bunga tersebut untuk kultivasinya. Namun sayang karena bunga itu menolak Krisan sebagai tuannya. Dan beberapa saat kemudian, Krisan pun menyerang Mupai. Lagi-lagi Krisan sangat terkejut menemukan tanaman yang lebih cocok untuknya, yaitu tanaman mistik milik Mupai. Kali ini Krisan pun berhasil mendapatkan bunga tersebut. Bahkan saat sudah mendapatkannya, Krisan menawarkan Mupai untuk menjadi muridnya. Namun Mupai pun berkata untuk tidak membunuh orang-orang Akademi Shrek. Krisan pun tak bisa berjanji. Ia hanya berkata harus tetap membunuh satu orang. Ya, satu orang tersebut tentu saja adalah Tang San, orang yang sangat mencolok yang dianggap bisa mengancam Istana Wuhan. Dari awal serangan ini memang adalah untuk menghabisi Akademi Shrek. Beberapa saat kemudian Krisan pun ingin menyerang. Namun lagi-lagi keajaiban datang membantu Akademi Shrek. Nah, Tukupok pun datang membantu Tang San. Kali ini keadaan sedikit terbalik, karena Tukupok sendiri sudah hampir seimbang dengan Krisan. Ditambah lagi Tang San dan tim, tentu saja akan membuat Krisan menjadi semakin repot. Namun beberapa saat kemudian Krisan pun mendapatkan bantuan teman akrabnya yang datang membantu, Tuolok Hantu level 96. Krisan pun datang menyerang Tang San dan tim. Namun lagi dan lagi, Tang San kembali mendapatkan bantuan. Ayah Rongrong datang bersama Paman Jiansu. Kali ini pun ada 4 Tuolok yang hadir dalam satu tempat. Kali ini Krisan dan Tuolok Hantu pun bersatu untuk melancarkan serangan. Untungnya ada efek penambahan kecepatan dari Ayah Rongrong. Krisan dan Tuolok Hantu pun tak berhasil melancarkan serangan gabungan. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk mundur dari pertarungan tersebut. Tang San dan tim pun berhasil selamat. Di sisi lain kembali ke Guru Tase, ia pun sudah sampai ke Istana Wuhan. Di sini kita pun diperkenalkan lagi seseorang yang sangat penting. Pemimpin dari Istana Wuhan bernama Pi Pitong. Sekilas informasi bahwa pemimpin dari Istana Wuhan yang dulu sudah mati karena luka parah. Apa yang mereka bicarakan, ternyata Guru Tase meminta panduan untuk mengendalikan Martial Soul Ganda. Guru Tase pun berjanji akan menyerah pada Istana Wuhan kalau diberitahu. Namun ternyata Pi Pitong masih menyimpan dendam kepada Guru Tase. Ia tentunya sudah tahu kalau ini demi Tang San. Pi Pitong pun berkata kalau ia sudah mengirim pasukan untuk membunuh Tang San, agar Guru Tase juga merasakan penderitaan yang ia rasakan. Guru Tase pun menjadi sangat marah, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa.
Ia pun mengaku kalau pernah mencintai Pipi Tong. Namun sejak Pipi Tong menyuruh pasukan untuk membunuh Tang San, hubungan mereka pun sudah tak lain hanyalah sebagai musuh. Sedikit diceritakan bahwa dulunya Guru Tase sempat mencintai Pipi Tong. Kapan waktu tepatnya? Bukannya Guru Tase sudah bersama Guru Erlong sejak 20 tahun lalu? Mungkin saja hal ini terjadi saat Guru Tase masih belum meninggalkan rumahnya. Atau mungkin saja Pipi Tong yang membuat Guru Tase meninggalkan rumah. Semua ini bisa saja terjadi, mengingat Pipi Tong masih baru muncul ke dalam sequel ini. Kembali ke Tang San pun sangat berterima kasih kepada Ayah Rongrong dan Tuku Po. Ayah Rongrong pun berkata menyerah saja pada turnamen ini. Namun meskipun begitu, Tang San tetap ingin memenangkan kontes ini. Singkat cerita, karena sudah tidak ada halangan lagi, mereka pun sampai ke Istana Wuhan. Bagaimana kisah Tang San dan tim di pertarungan final ini kita akan bahas di video selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe untuk notif berikutnya.